Hai, welcome back to A-Pod Casual. Berbahas, ketemu lagi sama Bunga. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai seberapa penting sih kesehatan mental bagi generasi millennials. Nah, pas banget kali ini Bunga sudah ditemani dengan salah satu dosen psikologi komunikasi dari Universitas Nasional, Bu Siska Fitria. Halo, selamat siang Bu Siska. Ya, halo selamat siang Bunga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kali ini kita akan membahas sharing gitu ya dengan Sobat Casual yang sedang menonton mengenai seberapa penting kesadaran kesehatan mental. Karena akhir-akhir ini topik mengenai kesadaran kesehatan mental ini sudah mulai banyak dibicarakan sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya generasi millennials. Namun sebagian juga masih menganggap remeh gitu hal ini gitu, karena padahal tuh kasus-kasus yang diakibatkan dari masalah kesehatan mental ini bisa dikatakan cukup serius ya Bu ya. Iya betul. Nah, namun jika berbicara tentang kesehatan mental gitu Bu, berdasarkan sudut pandang psikologi komunikasi itu apa sih yang dimaksud dengan verbal bullying dan apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tersebut gitu? Iya, terima kasih Bunga. Iya, Ini cukup menarik sekali ya iya, materi atau tema kita pada kesempatan hari ini yang dimaksud dengan verbal bullying atau bisa kita kategorikan membuli ya. iya, Ini memang kalau dari pandangan psikologi komunikasi ini merupakan sebuah karakter ataupun sikap yang negatif yang dimiliki oleh seseorang yang salah satunya orang ini sering marah-marah, sering menghujat, sering kalau kata kita tuh kata-katahan gitu kan ya, sering apa namanya mengejek ya, bahkan tidak hanya secara lisan, iya, tetapi juga secara verbalnya juga kadang-kadang suka memukul dengan iya main benar. tangan segala macam. Nah ini adalah suatu penyakit yang kalau kita biarkan dan kalau kita terus-menerus merasakan itu, ini akan berdampak kepada psikologi kita, Ya, berarti gitu. verbal bullying yang dilakukan ini setiap orang mempunyai alasan yang berbeda-beda ya, Bu ya? Iya pasti setiap orang punya alasan yang berbeda-beda kenapa dia bisa melakukan hal Iya, tersebut atau mungkin si korban juga punya perasaan yang seperti apa iya, ketika mereka dibully gitu kan. Ini kan marak sekali apalagi dengan berkembangnya medsos. iya, saya Nah itu setuju dia. dengan Bu Siska karena em, apa namanya kesehatan mental ini gitu ya di tengah Iya generasi millennials itu betul. banyak terjadi gitu kayak verbal bullying yang terjadi pada pertemanan mereka gitu kayak Iya. menghina fisiknya seperti itu. Nah dari contoh-contoh ini Bu Siska sendiri pernah nggak sih mengalami hal ini? Kalau saya pribadi pasti pernah ya sampai saat ini pun juga pastinya kita tidak bisa dipungkiri bahwasannya kita tuh pasti bisa menghadapi hal-hal kayak gitu gitu karena ketika kita menjadi seorang entertain misalnya gitu kan ya orang-orang pasti akan melihat pastinya ada yang senang ada yang tidak gitu kan ya. Iya. Nah orang-orang yang punya gejala-gejala yang suka membuli ini tuh udah pasti akan melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi posisikan diri kita ini ke tempat-tempat yang aman, Iya benar. zona aman ya. Jadi disitulah karena faktor yang paling besar itu pengaruhnya juga dari lingkungan, apalagi dunia kampus ya. Jadi teman-teman kadang-kadang juga suka berkumpul, berkelompok, berkelompok, berkelompok gitu. Nah akhirnya teman-teman eh, merasa pasti akan ada aja masalah Iya benar. gitu. Tapi kalau misalnya kita sekiranya bergaul dan memposisikan diri kita di tempat-tempat yang sekiranya ini baik ya, ini bermanfaat. Nah, itu mungkin akan terhindar juga dari hal-hal seperti itu. Berarti intinya adalah menghindari lingkungan atau orang-orang yang toksik gitu ya. Pepatah bilang, kalau kita bermain di api, pasti akan kebakar. Iya. Kalau kita main di tempat tukang parfum, pasti kita wangi, gitu kan ya Iya. istilahnya. Nah, begitu juga dalam pergaulan. Saya harap sih teman-teman juga bisa untuk menempatkan posisi di mana tempat-tempat yang baik ya. Lalu juga sebetulnya ini masalah dari individu sendiri. Bisa nggak kita membawa diri kita itu ke dalam hal-hal yang positif? Oh iya benar. Jangan sampai kita mengundang orang untuk membuli kita. Iya iya. Kayak misalnya, ini kan banyak banget teman-teman kampus, anak-anak remaja
yang suka memposting segala sesuatunya di medsos. Nah, kita lihat dulu apakah postingan kita ini akan membahayakan dan mengancam diri Iya. kita. Nah, berbicara tentang kesehatan mental, Bu, stigma sosial masih melekat gitu, Bu, di masyarakat jika menyinggung masalah kesehatan mental. Kayak misalkan kita cerita sedikit ke teman langsung kayak, ah lebay lo gitu aja, apa sih lemah gitu kan, kayak, Betul. iya kan? Kayak atau kita misalnya bener kayak mau datang gitu, mau cerita ke psikolog gitu tuh takut karena ada stigma itu kan, gitu. Nah, gimana caranya gitu? Ya, kita Menemukan orang yang berusaha tepat untuk em, cerita. untuk menemukan orang yang tepat untuk bercerita, jangankan itu sahabat sendiri ya, Iya, karena juga kita nggak bisa nyaman gitu kan ya. Nah, ada baiknya semua sikap yang sedang kita rasakan, suasana-suasana yang kita sedang rasakan, itu pasti usahakan kita menenangkan dulu dari pribadi kita secara menyendiri gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan ada yang teman-teman yang punya kategori apa sering curhat ke iya, teman yang bisa dipercaya, ya sebetulnya sih boleh-boleh aja gitu kan ya. Cuman kadang-kadang seseorang kan suka apa ya, orang bisa melihat kita sedih, melihat kita gembira itu mudah sekali loh. Orang bisa melihat seperti itu, tapi upayakan sebisa mungkin kita bisa membawa diri kita ke dalam suasana yang profesional. Kalau kita lagi ada di dunia kampus, misalnya kita lagi ada masalah sama teman-teman kita ataupun masalah di keluarga, itu upayakan jangan sampai orang lain bisa menilai. iya. Ya, jadi usahakan buat teman-teman nih, tipsnya adalah tenangkan pikiran. Kalau misalnya susah lah Bu, kalau misalkan tenang dan segala macam, kan masalah orang. Seberapa sekarang kita bisa lihat seberapa sulit sih tingkat persoalan kita, Iya. apalagi kalau masih dalam kategorinya anak-anak remaja, ya kan? Paling cuman masalah pertemanan dan sebagainya gitu kan, karena dia belum masuk ke ranah dunia kehidupan kayak dunia kerja dan sebagainya. Itu kan masih belum dia tempuh gitu, masih banyak sebenarnya hal-hal yang lebih rumit. Maka dari itu saya pikir tenang aja, bahwa seenak mungkin, senyaman mungkin. Nah, di situ pasti akan ada timbul solusi dari Iya. pikiran-pikiran kita kalau kita tuh tenang, berusaha lebih Iya. tenang. Jadi sebenarnya itu kayak kita tuh yang paling awal penting adalah menenangkan diri sendiri ya sebelum bercerita Iya. ke orang lain kayak gitu ya, Bu ya. Iya, kita menenangkan diri, kalau bisa banyak minum air putih. Nah, itu Supaya sehat juga ya, Bu. lebih apa? Itu ngaruh juga Iya, benar. Bunga. Jadi upayakan kita juga jaga kondisi dari segi pola makan. Nah, itu pengaruhnya juga ke jiwa jasmani kita Iya, iya. gitu. Jadi kalau kita misalkan udah ditambah lagi sakit pikiran, nggak mungkin jasmani kita jadi ikut-ikutan Iya, sakit jadinya. Benar deh. benar. Kebanyakan orang semua sakit rata-rata saya pusing apa itu kan berawal dari pikiran. Ya itu yang paling penting ya, kita harus menenangkan diri kita sendiri dulu gitu ya, Bu ya. Nah, Iya. dari pengalaman Bu Siska sendiri nih ya, sebenarnya tuh kenapa sih kita itu harus menjaga kesadaran kesehatan mental kita? Ya, karena perlu sekali karena kan ini kan pengaruhnya ini kehidupan kita yang jangka panjang. Kita kan hidup itu terus Iya, berlanjut dan ini adalah salah satu yang perlu dijaga. Sebab kalau udah tidak ada normal, ya kan, pikiran kita sudah nggak normal, iya. terus kesehatan kita terganggu, maka kita juga nggak bisa melakukan aktivitas. Nah itulah, ini kan sebagai bahan pokok dasar yang utama banget adalah kesehatan mental. Jadi kita harus selalu menjaganya ya, Bu ya. Dari kayak misalnya Ya, masalah kecil aja ya harus kita selesaikan gitu ya. Kalau enggak nanti iya betul. masalahnya seperti snowball gitu ya, Bu. Dari kecil kayak makin besar gitu ya. Jadi makanya kita harus Ya. selalu menjaga kesehatan mental kita. Ya, itu perlu sekali dan kesehatan mental yang paling utama adalah cara menjaganya ya cara yang utama kita mendekatkan diri kepada Allah Maha Iya, Kuasa gitu kan ya, Allah Subhanahu wa taala dan kita beribadah sebagai orang yang muslim gitu ya dan yang lain juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu salah satu kunci utama kita menjaga kesehatan mental. iya. Nah, menjaga kesehatan mental ini kan kayak korban bullying tuh biasanya malah jadi menyimpan dendam ya, Bu, terkadang. Jadi dia Iya, emosi betul. dan bahkan dia bisa menjadi pelaku bullying lagi gitu. Iya, bisa jadi dia akan praktekkan itu Iya. pada orang lain. Nah, itu pasti akan terus mata rantainya akan terus terjalin itu nggak akan pernah terputus. Apakah bisa gitu menghindari hal tersebut gitu? Sebenarnya bisa saja itu dia tadi, tapi sebagian orang tidak bisa mencegah orang lain kan ya. Iya. Karena ini adalah faktor intern dari pribadi individu manusia. Jadi itu
harus dibikin apa ya, dari pembentukan karakter si manusia itu Iya, iya. sendiri. Jadi nggak bisa kita yang namanya orang lain untuk mencegah, tetapi paling tidak kita meminimalisir terhadap orang-orang yang memperlakukan hal-hal tersebut. Iya benar. Kalau Bu Siska sendiri nih, yang Bu Siska lakukan kok self healing tuh ngapain tuh kira-kira? Paling tidak saya selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat, Iya. ya. Itu dia tadi, satu, saya mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya organisasi yang sosial gitu kan ya. Terus juga lebih tepatnya lagi ya memilih pergaulan yang aman, menjauhi teman-teman yang sekiranya selalu bersikap arogan, Iya, keras iya. dan sebagainya. Dan upayakan bisa memilah dan memilih dan tidak terprovokasi oleh berita-berita ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di Iya, medsos benar. gitu. Kesehatan mental perlu kita rawat. It's okay kok untuk minta pertolongan orang lain, untuk memaafkan diri sendiri terlebih dahulu, karena kamu juga manusia. Mungkin Bu Siska sendiri ada hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin pesan-pesan untuk korban bullying atau pelaku bullying itu sendiri. Iya, pesan saya buat teman-teman yang suka membuli ya, lalu kemudian ataupun yang pernah dibully juga, menurut saya ini hal yang satu sisi sama ya. Ketika kita merasakan dibully pasti kita sedih. Iya, Nah, pokoknya apa gunanya sih kita kayak gitu gitu iya, kan. iya. Jadi pesan saya, lakukanlah hal-hal yang memang sekiranya itu bermanfaat, apalagi kita sebagai khususnya mahasiswa ya, kita Iya. harus mencerminkan sikap yang memang kita adalah seorang pendidik dan kita orang yang terdidik gitu loh ya. Jadi gak ada untungnya juga, yang ada sekarang malah kita harus takut karena semua itu ada aturan dan undang-undang hukum yang sudah berlaku. Siapa saja yang suka membuli atau mencemarkan, kategorinya mencemarkan nama baik dan apalagi main tangan dan memukul, tindakan kekerasan, nah itu pasti akan ada tuntutan, ada hukuman yang berlaku. Jadi jangan sampai kita semua terlibat dalam kasus Iya. hukum karena kita sering melakukan tindakan bully, karena tindakan bully ini tidak hanya ini bisa lewat handphone, dengan tangan aja kita bisa untuk mengejas, tapi walaupun mulut kita nggak mengeluarkan kata-kata tapi tangan bisa. Iya. Sekarang kan ya dunia medsos dan dunia teknologi yang canggih, jadi saya kira teman-teman harus hati-hati dalam bergaul dan tentukan mau ke arah mana kita ini masa depan kita. Kalau mau yang ke arah baik tentunya teman-teman harus bisa menata diri teman-teman, mengendalikan emosi, dan juga teman-teman tetap menjadi orang yang kuat dan sabar. Seperti itu. Iya. Nah, Sobat Kezel, sekian pembahasan kali ini mengenai seberapa penting kesehatan mental. Terima kasih Bu Siska sudah meluangkan waktunya. Iya, terima kasih Bunga, sama-sama. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share. Bye-bye.